Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Risna. Waalaikumsalam Pak. Ya, bagaimana kabar tak hari ini Bu Risna? Alhamdulillah baik Pak, luar biasa. Alhamdulillah. Begini Bu Risna, sekaitan dengan kegiatan ini penugasannya dari kepala sekolah tentang rencana supervisi. Kan jadwal supervisi itu pekan Iya depan. Pak. Saya ini sama Bu Risna mau tanya-tanya dulu bagaimana sudah siap tidak untuk disupervisi pekan depannya? Kalau untuk pekan depan Pak, sebenarnya persiapan saya Pak belum rampung. Cuma kalau kan saya masih punya beberapa hari Pak untuk merampungkan. Jadi insya Allah kalau hari hanya insya Allah siap Pak. Alhamdulillah. Jadi ini ya, semuanya yang kira-kira bahan-bahan untuk disupervisi ada ya? Iya Pak, kalau untuk kerangka, maksudnya kalau untuk bagian RPP-nya sudah, cuma tinggal saya belum menyelesaikan medianya begitu Pak, Oh, media pembelajarannya. selain media Bu, mungkin ada bagian yang menurut Ibu perlu bisa saya bantu Bu untuk melengkapi atau bagaimana? Iya, sebenarnya Pak saya terkendala di bagian ini. Kan saya Pak mau mengintegrasikan pembelajaran sosio-emosional di kelas saya. Nah, Oke. saya masih bingung Pak kegiatan seperti apa yang relevan dengan ini Pak, dengan materi saya. Oh iya, kegiatan sosial emosional ya. Eh, Iya Pak. apa Ibu Risna pernah mendengar istilah mindfulness sebelumnya? Pernah Pak, cuma saya belum, maksudnya sekedar berlalu sih begitu Pak. Saya belum belum pernah baca materinya seperti apa, terus contoh-contoh penerapannya di kelas itu seperti apa. Oke, iya. Jadi memang salah satu penilaiannya ya sekarang untuk ini adalah salah satu kompetensi KSE maksud saya itu adalah mindfulness, yaitu bagaimana kita bisa menghadirkan diri kita dan peserta didik seutuhnya. Oh Oke, iya mungkin Pak. nanti bisa Bu Risna sambil membaca-baca kembali untuk ini ya. Terus Bu Risna, selanjutnya kira-kira nanti pada saat supervisi ini, bagian mana ya kira-kira yang saya bisa amati? Iya iya iya. Jadi mungkin Pak di bagian anunya Pak, bagian inti Pak. Bagian Terutama di bagian aktivitas tanya jawab begitu Pak. Saya biasa los di bagian itu Pak. Saya oh, biasa lupa memberikan kesempatan siswa untuk bertanya, saya lupa memberikan feedback atas jawaban siswa begitu Pak. oke, jadi di bagian inti ya, jadi kita Iya Pak, bagian inti. ini. Ada metode yang Bapak Ibu Risna gunakan di kegiatan inti itu selain tanya jawab? Metode Kan Pak, ini materi saya kan Pak speaking, jadi membutuhkan praktek. Jadi selama ini saya tuh lihat anak-anak itu senang kalau misalnya bermain peran, role play atau berdialog begitu Pak. Jadi mungkin saya akan nanti ya saya rancang nanti Pak apakah bermain peran atau berdialog. iya, ya, memang agak bagus ini ya yang role playing game ya. Iya iya Pak. Uh, iya, begitu ya Bu Risna. Kira-kira jadi untuk kesiapannya Bu Risna ini siap ya untuk pekan depan insya Allah kita laksanakan. Insya Allah Pak siap. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bisa meringankan lah. Tidak ada beban lagi untuk kegiatan supervisi. Begitu ya? Iya Pak Insya Allah. Iya. Oke. A few moment later. Jadi setelah selesai melakukan supervisi ya kita ketemu lagi. Saya ketemu lagi dengan Bu Risna. Assalamualaikum Bu Risna. Waalaikumsalam Pak. Iya, alhamdulillah. Bagaimana perasaannya Bu Risna sudah disupervisi? Alhamdulillah Pak lega kayak sudah menurunkan beban dari pundak. Iya, jadi memang ini supervisi menjadi sesuatu yang menakutkan ya. Padahal Iya tapi sebenarnya kan iya tapi ternyata Pak tidak seseram yang saya bayangkan begitu. ya, memang pola pikir dan paradigma kita yang seperti itulah yang harus kita ubah. Sebenarnya supervisi ini ya gitu. Bu Risna, kira-kira Bu Risna waktu kegiatan supervisi kemarin, bagaimana Ibu Risna menilai penampilannya dalam kegiatan pembelajaran? Iya, jadi terkait yang kita bicarakan pada pra supervisi itu Pak, alhamdulillah saya sudah
maksudnya yang kemarin Bapak sarankan, yang tentang mindfulness tadi saya sudah integrasikan, terus tanya jawab juga, alhamdulillah tadi saya sudah terapkan juga, saya sempat memberikan umpan balik juga Pak, seperti itu. Oh iya, jadi ini ya, alhamdulillah baik ya. Kira-kira tidak apa-apa ya kalau saya Bapak. menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu Risna ya. Ya silakan Pak, silakan. Jadi ada beberapa hal yang sudah sangat baik menurut saya, Bu Risna, di Iya. kegiatan inti proses Bu Risna untuk menjalankan role playing itu, bagaimana Bu Risna mengaktifkan peserta didik, bagaimana Bu Risna mengelola kelas sehingga betul-betul semua siswa berpartisipasi aktif. Ya, memang banyak hal-hal yang luar biasa. Bagaimana Bu Risna menarik kesimpulan, membuat anak-anak peserta didik kita menarik kesimpulan, melakukan refleksi terhadap pembelajaran, itu sangat luar biasa baik menurut saya, Bu Risna. Namun mungkin mungkin karena kita fokusnya kemarin ke kegiatan inti ya, saya lihat ada beberapa hal yang perlu dikembangkan. Misalnya saja mungkin persepsi tentang materi yang kita pelajari pada hari ini, pengaitannya dengan materi yang akan datang, materi yang sudah kita pelajari kemarin, dan kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu yang masih perlu dikembangkan, Bu Risna. Ini terakhir, Bu Risna. Kira-kira bagaimana hasil pendapat Ibu Risna ini terhadap hasil pengamatan saya yang mengatakan demikian? Ya, alhamdulillah Pak, itu menurut saya itu bersifat konstruktif ya Pak, maksudnya membangun untuk perbaikan proses belajar mengajar di kelas. Sebenarnya persepsi itu mungkin orang menganggapnya itu hal sepele, itu hal kecil, tapi sebenarnya itu sangat penting untuk selalu kalau mungkin Pak 1 kali 2 kali loss oke lah, cuma kalau sering-sering kan itu bisa mengurangi esensi dari proses belajar mengajar. Terakhir mungkin dari saya, Bu Risna, bagaimana pendapat Bu Risna tentang supervisi sekarang, paradigma pandangan Bu Risna tentang supervisi? Ya, mungkin sebenarnya Pak, supervisi itu ya saya menarik kesimpulan bahwa tergantung supervisornya sih Pak. Maksudnya kalau mungkin semua supervisor itu caranya seperti Bapak, mungkin tidak akan ada lagi guru yang takut untuk disupervisi begitu, karena maksudnya kita tidak hanya mendengar hal-hal buruknya, tapi kita ada apresiasi. Bukan berarti Pak kita mau diapresiasi atau apa, hanya saja kan kita juga suka ketika diberi penguatan, kita tahu bagian positifnya yang mana, bagian negatifnya yang mana. Kalaupun ada yang salah kan seperti Bapak tadi, ada penyelesaian, ada solusi yang ditawarkan. Jadi kita tahu jelasnya ke depannya apa yang akan kita lakukan untuk memperbaiki itu. Jadi ya. Terima kasih banyak Bu Risna untuk waktunya. Semoga kita tetap sehat-sehat dan bisa tetap melanjutkan perjuangan kita di bidang pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.